Seorang pria di desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, tega menghabisi nyawa mantan istrinya. Pelaku melakukan aksinya ini dalam keadaan mabuk dan menikam korban berkali-kali dengan pisau sangkur. Polres Banjarnegara mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Sigit Hartono, 33 tahun, terhadap korban Koin Nuraini, 28 tahun, yang merupakan mantan istrinya. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 10 Juli 2024 di rumah bibi korban waktu subuh. Motif tersangka melakukan aksi ini lantaran tidak mau cerai dengan korban. Tersangka mengajak rujuk sedangkan korban menolaknya 6 bulan sebelum sudah ada putusan cerai dari Pengadilan Agama Banjarnegara. Pasangan tersebut bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan pelaku sering mabuk serta mengancam akan membunuh korban. Sebelumnya korban pernah melaporkan KDRT ke Polres Banjarnegara pada tahun 2019 silam. Namun laporan dicabut karena korban memaafkan dan juga mereka kembali bersama hingga memiliki anak. Polres Banjarnegara telah mengungkap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh saudara SH, 33 tahun, sesuai dengan KTP warga Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, namun aslinya adalah warga Purbalingga, terhadap korban KN, 28 tahun, warga Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, yang merupakan mantan istri tersangka. Kejadian sendiri terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 4.30 di rumah bibi korban. Motif yaitu korban menolak diajak rujuk kembali, sedangkan pelaku masih punya keinginan untuk rujuk dengan korban. Tersangka tidak mau cerai dengan korban, di mana 6 bulan sebelumnya sudah ada putusan cerai dari Pengadilan Agama. Tersangka tidak mau cerai dengan penyebab perceraian karena KDRT dan pelaku sering mabuk dan mengancam akan membunuh. Hasil pemeriksaan dari saksi-saksi. Pada saat itu juga korban pernah melaporkan KDRT ke Polres Banjarnegara pada tahun 2019. Akan tetapi pengaduan tersebut dicabut karena korban memaafkan dan mereka akhirnya kembali bersama dan memiliki anak. Kemudian hasil dari otopsi dari dokter forensik menyampaikan bahwa hasil otopsi terdapat beberapa luka tusuk, diantaranya 4 di punggung, 3 di dada, 1 di perut, dan 2 di bagian lengan. Untuk dari hasil otopsi dari dokter forensik menyampaikan penyebab kematian dari korban adalah diduga akibat luka tusuk yang mengenai jantung. Untuk barang bukti yang diamankan yaitu 1 bilah pisau sangkur warna hitam merek Columbia panjang 32 cm berikut sarung pisaunya, 1 potong daster warna merah motif bunga, 1 potong celana dalam biru, 1 potong BH warna merah, 1 unit Honda Brio warna hitam. Untuk pasal sendiri yang kita persangkakan sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti yang disita, dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar lagi ke pasal 351 ayat 1 KUHP. Ya, yang 340 pembunuhan berencana, 338 pembunuhan, dan 351 ayat 1 penganiayaan yang mengakibatkan matinya seorang. Ancaman pidana mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kapolres Banjarnegara AKBP Erik Budi Santoso mengatakan berdasarkan hasil autopsi korban mengalami 4 luka pada bagian punggung, dada, dan perut serta lengan kanan. Kematian korban diduga akibat luka tusuk yang mengenai organ jantung. Barang bukti yang diamankan yakni 1 bilah pisau sangkur warna hitam panjang 32 cm. Tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP lebih subsidiar pasal 351 ayat 1 KUHP. Tersangka diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kenapa kok? Dari kita lihat dari sebelumnya, kenapa kamu khilaf? Ingin rujuk kembali pengennya, tapi almarhum nggak mau.
nggak mau, terus kok bisa sampai bisa ada keinginan untuk nusuk korban? Ya karena pada saat itu si korban itu menitipkan kunci kepada orang yang membuat saya sama dia bercerai. Ada orang ini, maksudnya itu orang ketiga atau bagaimana? Nah, intinya orang yang membuat saya sama istri saya, jadi istri saya itu mengajukan cerai. Jadi karena itu ya? Ya karena kenapa nggak orang lain, atau dia gara-gara dia kamu jadi membuat cerai saya. Tapi saya nggak berpikiran dia itu selingkuh sama dia. Kenapa saya intinya nggak berpikiran sama si ini. Untuk sangkurnya sudah disiapkan sebelumnya? Itu memang ada di mobil. Iya memang sangkur itu dalam ada di mobil. Untuk memang selama menikah sempat ke DRT gitu ya? Ya dulu. Ya dulu kamu pernah ngancem istrimu waktu tahun 2019 pernah dilaporkan ke Polres Banjarnegara ya? Waktu itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya? Iya. Kamu pernah. Terus kemudian Iya, tapi ya benar. Ya. Karena dia hamil, karena saya nggak tahu dia nggak tahu. Memang kalau dia hamil itu benar-benar apa ya, ngemok-ngemok lanang intinya gitu. Sampai saya hilaf, nendang meja dulu, kacanya itu mengenai tangan saya. Terus saya di apa ke sini, waktu itu yang menyidik kemudian itu. Kamu pernah sebelum kejadian ini kamu pernah ya komunikasi yang agak nadanya mengancam nggak ke almarhum? Aku sebelum ini sehari, 2 hari, seminggu atau bagaimana? Satu bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Waktu dia pergi liburan kayaknya kan. Oh, pernah mengirim nge-WA ya? Nge-WA atau nelpon? Apa yang suara itu? Oh, pesan suara, voice note. Mau bunuh gitu bilangnya. Voice note. Ya, kurang lebih. Kalau sebelum kejadian cekcoknya itu soal apa? Itu soal kunci itu sebelum kejadian? Iya. Sebelumnya kerjanya apa, Mas? Korden sama saja. Sama apa? Aku di belakang lu minum ya? Iya. Mabuk berarti. Tersangka Sigit Hartono mengatakan ingin rujuk dengan korban, namun korban menolak. Saat menusuk korban, ia dalam keadaan mabuk. Dari Banjarnegara, Darno, Satelit TV, mewartakan.